Teknologi zaman sekarang memang membuat rekaman jadi jauh lebih mudah. Salah satu cara yang paling mudah tentu saja rekaman dengan menggunakan handphone. Banyak banget voiceover talent yang mengaku kalau rekaman project voiceover pakai handphone. Apalagi handphone zaman sekarang yang fiturnya udah canggih banget. Katanya sih, hasil rekamannya bisa-bisa aja diterima oleh para klien. Nah, ini cukup aneh sih buat kami di InnaVoice. Mengingat banyak banget kekurangan dari rekaman menggunakan handphone bila dibandingkan dengan menggunakan mikrofon yang memang sudah sesuai standar dari perekaman suara. Ya, mungkin kalian ke video ini juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kekurangan rekaman suara dengan menggunakan handphone? Padahal kan handphone yang sekarang itu udah canggih dan mahal. Gimana kalau kita coba langsung rekaman aja? Kita baca naskah memakai handphone dan pakai pilihan mikrofon profesional yang ada di InnaVoice Studio. Kami tahu, ada saatnya Anda mencintai pekerjaan sebagai voice over talent. Tapi kami sadar betul bahwa ada kalanya Anda tidak merasakan rasa cinta itu. Terutama saat proyek panjang masuk seperti dubbing dan audiobook. Mengelola manajemen dan revisi juga bisa bikin sakit kepala. Seperti saat Anda harus memilih banyak talent untuk kebutuhan karakter dubbing. Memastikan bahwa translasi sudah sesuai, editing, mixing, dan mastering. Semua itu bisa jadi merepotkan loh. Oke teman-teman, kalau teman-teman mengikuti video yang kita buat dari awal sampai akhir ini, tentunya teman-teman udah mendengarkan hasil rekaman voiceover dengan menggunakan 4 jenis mikrofon, yaitu 3 mikrofon yang memang biasa digunakan untuk melakukan perekaman suara, dan 1 mikrofon yaitu dengan menggunakan mikrofon iPhone 12 Pro Max ini. Kalau teman-teman menggunakan playback monitoring system yang oke, misalnya minimal teman-teman menggunakan headphone lah. Ketika teman-teman mendengarkan hasil rekaman tadi, teman-teman pasti akan menyadari bahwa banyak sekali frekuensi-frekuensi yang terpotong ketika kita merekam suara dengan menggunakan handphone. Bahkan bisa aku bilang, kalau aku akan lebih prefer menggunakan mikrofon ini, Samson C03 ini, bila dibandingkan dengan menggunakan mikrofon dari iPhone Pro Max 12. Kenapa? Karena suaranya lebih manusiawi gitu. Hampir seluruh frekuensinya tercapture dengan baik. Adapun juga kalau misalnya teman-teman dengarkan mikrofon yang lain yang sudah kita rekam, mikrofon-mikrofon yang memang ditujukan untuk melakukan perekaman suara atau perekaman vokal, memang bisa mengcapture frekuensi suara lebih wide gitu bila dibandingkan dengan mikrofon yang biasanya ditujukan untuk melakukan komunikasi misalnya seperti telepon atau mengirim voice note dan segala macam. Pastinya dengan lebih lebarnya frekuensi yang bisa di-capture, tentunya bisa membuat suara kita lebih tampak normal atau manusiawi. Walaupun dari ketiga mikrofon yang memang biasa digunakan untuk merekam suara voiceover itu, kalau aku lebih prefer menggunakan mikrofon Sennheiser MKH416 ini. Kenapa? Karena karakteristik suara yang dihasilkan oleh MKH416 ini nih bisa dibilang lebih flat gitu. Mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz itu tuh bisa tercapture semua dengan baik. Kalau menggunakan Shure SM7B-nya memang ada sedikit nge-push di low frekuensi, jadi lebih bold gitu suaranya. Dan kalau di sini nih kayak nggak ada bodinya gitu. Nah, udah denger kan gimana bedanya rekaman voiceover pakai handphone dan pakai mikrofon profesional? Sudah tahu kan kenapa ada mikrofon mahal dan ada mikrofon budget? Oh ya, jangan lupa ya, handphone yang kami pakai ini adalah iPhone 12 Pro Max yang ketika dibeli harganya masih sekitaran 18 juta. Sedangkan mikrofon yang paling mahal yang kami pakai adalah mikrofon ini, mikrofon Sennheiser MKH416 yang harganya sekarang ada di kisaran 14 jutaan. Nah, tadi kami juga sempat pakai mikrofon Shure SM7B yang kisaran harganya itu kalau misalnya ditukar sama iPhone Pro Max itu bisa dapat 2 mikrofon lah. Jadi dari fakta-fakta yang tadi aku bilang, terus dari price point yang sudah sempat aku utarakan, plus juga dari hasil yang sudah kita rekam, mungkin teman-teman bisa berpikir ulang ketika ingin menjadi voice over talent yang profesional. Mana nih alat yang kalian perlu prioritaskan? Always remember, you deserve better.